Di konsep Object-Oriented Programming, kita mengenal 4 pilar utama: abstraction, polymorphism, inheritance, dan encapsulation. Ini adalah 4 pilar yang paling penting pada saat kita mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Object-Oriented. Ya, memang ada banyak pendekatan lain, tetapi Object-Oriented menjadi salah satu yang favorit. Karena kita bicara reusability, kita bicara kemudahan, dan kita bicara struktur yang tertata dengan baik. Dan di episode kali ini kita akan bahas satu tentang polymorphism. Mari kita mulai. Polymorphism artinya banyak bentuk, jadi bentuknya bisa berubah-ubah. Teman-teman bisa membayangkan kalau teman-teman termasuk penggemar anime, teman-teman mungkin pernah kenal dengan Son Goku, ya. Son Goku yang bisa berubah menjadi Super Saiyan atau menjadi normal. Konsep polymorphism ini juga sama, artinya berubah. Pada saat menjadi Super Saiyan 2 misalnya, dia menjadi lebih cepat, lebih tanggap, sementara pada saat menjadi Super Saiyan 3 mungkin dia lebih kuat tetapi lebih lambat. Pada satu titik mungkin Son Goku tetap menjadi Super Saiyan. Itu yang kita sebut dengan static polymorphism, atau banyak bentuk yang sifatnya static. Pada satu titik Son Goku berubah dari Super Saiyan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan dynamic polymorphism. Kita akan coba membahas static dan dynamic polymorphism. Yuk, kita akan lihat dulu static polymorphism itu seperti apa. Static polymorphism sebenarnya sudah kita lakukan berkali-kali. Contohnya kita membuat sebuah konstruktor dengan masukan yang berbeda. Contohnya konstruktor car ini memiliki masukan model, brand, horsepower, dan engine size, sementara car yang ini hanya memiliki tidak memiliki sama sekali masukan. Ini yang disebut dengan static polymorphism. Selain itu, static polymorphism juga bisa diterapkan di metode. Contohnya di sini rekan-rekan bisa melihat saya punya dua buah metode yang sama, calculate effective velocity. Yang pertama menggunakan parameter HP, yang kedua tidak menggunakan parameter. Ini juga disebut dengan static polymorphism. Jadi static polymorphism tidak sulit, pada intinya adalah mendesain metode yang memiliki sama nama tetapi memiliki parameter yang berbeda dan dipanggil berdasarkan kebutuhannya. Sementara kalau kita bicara dynamic polymorphism ini lebih kompleks karena melibatkan inheritance. Di sini saya memiliki sebuah kelas dengan nama car dan kemudian diturunkan menjadi electric car dan juga hybrid car. Di sini saya mengoverride sebuah metode yang namanya calculate effective velocity. Override double. Di sini juga saya tambahkan kalau kelas tersebut bisa di-override dengan menambahkan kata kunci virtual. Nah, sekarang kita akan coba tes gimana polymorphism itu atau banyak bentuk itu terjadi. Jadi di metode calculate effective velocity di car itu konstantanya 1,5. Kemudian di electric car konstantanya 2 karena cukup kuat ya kalau electric car ya. Dan calculate effective velocity untuk hybrid car 1,75. Nah, caranya gimana? Caranya untuk mengujinya kita punya satu konsol apps nih. Teman-teman bisa melihat ini, saya membuat satu collection namanya cars dengan tipe car ya. Dan di situ kita membuat 3 jenis car, hybrid car, electric car dan sebagainya. Kemudian di tiap objek tersebut kita panggil metodenya. Ya, kita panggil metodenya. Teman-teman perhatikan di sini variabel yang ada di sini itu variabel car ya. Jadi tipe datanya car kan. Tapi di sini ada hybrid car, electric car dan car. Jadi mobil konvensional, hybrid dan electric car. Sekarang coba kita jalankan. Saya akan aktifkan dulu car console yang ada di sini, set as startup project. Oke. Dan saya juga sudah menghubungkan car library ya dengan project console ini, dan kita bisa memulainya dengan melakukan start. Ya. Kita tunggu beberapa saat, kita biarkan di build berhasil, dan teman-teman bisa melihat di sini hasilnya. Pertama 175 ya untuk hasil dari kecepatan konvensional, mobil konvensional dengan 200 HP, kemudian kita 187,5 untuk hybrid car dan 200 km per jam
untuk electric car. Jadi yang saya mau katakan di sini ini adalah dynamic polymorphism. Kita memanggil dalam bentuk objek car, tetapi pada saat pelaksanaannya kita panggil dalam bentuk yang berbeda. Itulah yang disebut dengan dynamic. Sementara yang static, secara langsung kita memanggil, yang benar metodenya berbeda. Kalau kita lihat di sini, dynamic polymorphism melekat di kelas dan metode, sementara umumnya kalau static polymorphism itu melekat di metode. Ya, makanya ada istilah overloading dari metode. Static polymorphism juga sebenarnya bisa melekat ke operator, tetapi kita tidak bahas itu karena yang paling umum atau sering dilakukan adalah metode, ya, static polymorphism di metode dan dynamic polymorphism di kelas dan metode. Demikian untuk sesi konsep object oriented khususnya polymorphism. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.